Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar audiens podcast Alumni Insaf siri kedua. Ini siri kedua, pertama kita dah buat minggu sebelum ini dan ini minggu kedua, dan saya sangat teruja hari ini sebab apa? Sebab episod 2 ini kita bawakan seseorang istimewa terbang jauh dari seberang, dari Indonesia. Sekali juga amat bermakna bagi kita sebab alumni yang kita bawa dari Indonesia ini juga merupakan Insaf Alumni Ambassador, yang merupakan alumni pertama yang membuka ruang ataupun menyambut jemputan kami untuk menjadi Insaf Alumni Ambassador. Tahniah kepada alumni tersebut. Dan siapakah dia? Inilah dia. Siapa lagi kalau bukan Sister Hidayatun Nisa. Assalamualaikum, Sis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Baik, terima kasih Sis Nisa kerana sudi hadir ke Insaf, kembali ke Alma Mater. Kebetulan katanya Sis Nisa berada di Malaysia atas beberapa urusan. Betul. Nanti ceritakan kejap lagi, insya-Allah. Okey, penasaran? Tunggu. Ya. Baik. Sebelum kita mulakan, alhamdulillah saya ingin mengucapkan terima kasih kepada He and She Cafe di Insaf kerana sudi untuk menaja siri podcast kedua pada kali ini. Dan sebelum itu saya nak perkenalkan, kita ada He and She memberikan promotion untuk Ogos, nasi ayam penyet berharga RM40.9 bersama dengan minuman percuma, air lemonade saya rasa, air lemonade. Okey, jadi untuk dapatkan promo ini, para pendengar, bila podcast ini ditayangkan di YouTube dan di mana-mana media sosial Insaf, screenshot dan bawa ke He and She Cafe di Insaf dan akan dapat harga ini untuk Ogos sahaja. Baik, clear? Tunggu. Baik, seterusnya kita teruskan dengan Sister Nisa, bual santai alumni podcast. Semoga perbualan kita nanti memberikan sedikit mungkin inspirasi kepada para pendengar, insya-Allah. Baik, Bu Nisa, Sis Nisa, mungkin boleh ceritakan sedikit kepada pendengar siapakah Sis Nisa sebenarnya, dari mana asalnya, ambil bidang apa, bagaimana dapat sampai ke Insaf. Okey, itulah. Okey, silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Okey, alhamdulillah, terima kasih sebelumnya kepada Ustaz Wan melalui dari Insaf University. Alhamdulillah hari ini saya bisa terbang dari Indonesia ke Thailand dulu, kemana-mana baru ke sini. Nah, alhamdulillah hari ini saya hadir. Perkenalkan, saya Hidayatun Nisa dari MIP student. Jadi saya di Insaf ini ambil MIP. Tahun apply aja, terus graduate tahun 2023. Batch 23 Kompo 2023. Setahun? Tidaklah, 2021. Oh, 2021. Okey, 2021. Intake 2021 September. Nah, waktu itu masih Covid. Jadi kita online. Online dulu? Sempat online sedikit, habis itu baru kita offline. Sempat di Universiti Lama sebentar. Di mana? Di Petaling Jaya. Oh, kampus lama di. Oh, okey. Sebelum baik, di kampus sini. Baik, okey. Terkait Insaf ini, tahunnya awalnya ngefans ya, salah satu Prof. Dr. Akram Ladin. Waktu itu time degree, saya kebetulan degree dari UNISYAM, Kedah. Oh, okey. Nah, waktu itu ada seorang Prof yang Masya Allah, gitu ya, Prof. Dr. Akram Ladin. Kemudian saya buka websitenya lagi, Masya Allah lagi, saya lagi ngefans lagi kepada Prof. Magda, Prof. Aisyah Muniza, and then berpikir, saya harus bersama mereka ini, gitu. Maksudnya Sis Nisa kagum dengan mereka, Masya Allah. Bukan sekedar seorang researcher saja, tapi memang benar-benar orang profesional di bidang industri Islamic finance itu sendiri. Okey. Gitu. Maksudnya Sis Nisa di Indonesia sudah lama ya? Di undergrad di UNISYAM, UNISYAM, Kedah. Okey. Itu berapa tahun?
3 tahun setengah. 3 tahun setengah. Setelah itu kerja dulu di Indonesia. Oh, balik ke Indonesia. Balik di NGO. NGO. Dari NGO tiba-tiba menyasar ke INSAFE. Di Unisham, kursus apa ya? BIBF. BBS dan Bachelor Islamic Banking and Finance. Oh, saya banking finance juga. Ya. Oh, jadi balik ke Jakarta. Kemudian kekaguman dengan INSAF, dengan Prof. Akram dan beberapa pensyarah INSAF menjadikan Sis Nisa rasa perlu datang ke INSAF untuk sama belajar. Betul, untuk penasaran bagaimana sih mereka itu. Okey, baik. Baik. Sis Nisa di Indonesia asalnya di mana ya? Okey, ya, lupa tadi. Asal saya dekat banget dari Malaysia, di Medan. Oh, Medan. Anak Medan ini. Oh, ya. Melayu Delhi. Melayu Medan ya? Ya, Melayu Delhi. Oh, okey. Melayu Delhi ni maksudnya di Medan, kebanyakan di Melayu Delhi atau bagaimana? Banyak, ada Melayu Delhi, Melayu pesisir. Kalau Melayu Delhi itu close sangat dengan bahasanya seperti bahasa baku Malaysia. Kami itu contohnya apa, nak kemana. Ya. Okey. Ya, ada berbeda lah pesisir sama Delhi. Baik. Okey. Sedikit tentang Sis Nisa. Asalnya dari Medan. Baik. Kita rewind sikit. Kita undur ke belakang. Okey. Selain daripada kegaguman kepada Prof. Akram dengan dia punya orang kata apa, ilmunya, karakternya, mungkin dari segi akhlak dan sebagainya, apa yang sebenarnya yang selain daripada itulah yang membuatkan Nisa rasa mesti datang ke INSAF untuk belajar? Okey, sebenarnya dari saya kan sempat tidak langsung dari fresh degree itu graduate langsung masuk master. Tapi saya sempat bekerja. Nah, jadi waktu saya handle project pertanian, itu banyak orang-orang terjebak dalam riba ya bahasanya gitu. Baik. Tapi selama ini kan orang sedikit bilang bank riba, ini riba. Sebenarnya bagaimana sih sebenarnya itu hitung-hitungannya seperti itu. Nah, lihatlah di INSAF itu, ada course MIP. Kan di INSAF itu berbeda dengan kampus lain. Betul. Nah, ada praktis ya. Praktis ini bagaimana sih? Apakah sama dengan kampus lain atau benar-benar industri, case-case industri? Nah, dari sanalah, dari case-case yang terjadi di lapangan itu bukan tentang riba aja, banyak hal-hal yang lain seperti akad-akad dalam jual beli dan lain-lainnya. So that's why memutuskan hold dulu kerja sementara di Indonesia, resign, dan try apply INSAF. Sebenarnya saya tidak confidence untuk apply INSAF ini sebab lihat orang-orangnya Masya Allah gitu kan. Just apply aja disambut baik oleh INSAF email. Buka email nih, betul, ini belum resign lagi nih, udah 1 month notice karena memang apply tapi tidak yakin, belum yakin ya keterima karena yang saya dengar INSAF ini orang graduate itu orang yang Masya Allah banget gitu ya kan. Hebat banget. Iya gitu, dari segi profesornya itu sendiri. Alhamdulillah dapat balasan dari INSAF, diterima. Masya Allah, langsung bilang sama leader, saya resign, pasti. Pasti. Okey. Gitu. Baik, Sis Nisa dia sedikit orang sedikit tawaduk. Sebenarnya Sis Nisa merupakan salah seorang penerima beasiswa ataupun scholarship pada Maybank. Nah, saya dimaklumkan Sis Nisa dari awal semester sampai habis belajar mendapat tajaan daripada Maybank. Maybank Islamic ke? Ya, Maybank Islamic Berhad. Mungkin Sis Nisa bercerita bagaimana proses untuk dapatkan scholarship Maybank tu? Ya, sebenarnya Maybank ini kan dari INSAF juga sudah memberi informasi. Alhamdulillah INSAF suka memberikan informasi tentang bukan sekedar scholarship dari INSAF aja, bahkan ada dari eksternal. Maknanya boleh dipohon. Maksudnya kalau pelajar Indonesia ada ruang belajar di INSAF, ada ruang-ruang untuk mendapatkan bantuan dari segi tajaan daripada beberapa institusi kewangan Islam di Malaysia. Betul. Jadi lantas Sis Nisa mohon apply, dan itu sebenarnya itu hari terakhir apply. Saya baru dapat informasi, saya buka last minute hari itu deadline-nya, just hantar saja. Itu pun tawakal.
tawakal ala Allah. Ini kira CV tidak di-renew, apapun langsung hantar saja. Dah. ini yang punya rezeki kita pijak. Kita pijak. Mungkin ada amalan yang mungkin Sis boleh kongsi-kongsi nanti di hujung rancangan nanti. Betul. Baik. Dan katanya alhamdulillah scholarship tajaan Maybank ini agak lumayan. Yap. Okey, kita usah bicarakan tentang baik yuran semuanya ditanggung. Yap. Duit poketnya masya-Allah. Kalah yang fresh grad di Malaysia. Katanya 2,000 sebulan. Ya, Tajaannya duit poket. Betul, Jadi betul. ini juga mungkin satu faktor Sis Nisa yakin berhenti dengan NGO Betul. dan datang ke INSAF. Betul. Dan juga ketika kita masuk di INSAF bukan berarti kita tidak bisa kontribut ke NGO. Bahkan dari apa yang kita pelajarin boleh kita combine-kan ide-ide itu ke Baik. NGO. So kita bukan berarti ketika kita resign just fisik kita aja yang tidak ada di NGO itu, tapi Baik. kontribut kita apa yang ada diajarkan INSAF oleh profesor is relate karena di INSAF sendiri ada subjek social finance. Jadi tidak walaupun di MIP itu tidak ada subjeknya, tapi kita boleh mendengar dari sharing karena kan di INSAF ini suka ada sharing session yang diadakan oleh INSAF sendiri. Betul, INSAF ni kita adalah universiti butik yang mana kebanyakan pensyarah di INSAF adalah mereka yang terlibat secara langsung dalam industri kewangan Islam dan juga dalam sektor korporat. Jadi ilmu yang didapati, dipelajari di INSAF ini dipindahkan terus kepada pelajar. Betul. Dan ada pensyarah menjemput teman-teman mereka untuk yang merupakan CEO, kadang-kadang senior manager di institusi kewangan, datang ke kelas. Dan ada rakan mereka yang alumni INSAF sendiri datang ke kelas 30 minit memberikan syarahan tentang amalan ataupun practicality teori yang belajar di dalam kelas, bagaimana ia dilaksanakan di luar sana. Jadi ini memberi satu, maksudnya pendidikan yang baik kepada para pelajar tentang industri kewangan Islam, bagaimana ia dilaksanakan di dalam industri. Jadi rasanya elok kalau para pelajar terutama pelajar dari Indonesia, ruang ada ruang untuk mohon tajaan untuk belajar. Silakan ke INSAF untuk sama-sama mencari pengalaman seperti Sis Nisa. Baik, Sis Nisa, sepanjang belajar di INSAF, kan, mungkin ada satu kenangan yang masih membuatkan Nisa rasa bila teringat Nisa senyum seorang, tergelak dan mungkin galing kepala bila kenangkan balik. Mungkin dua-duanya kali ya. Okey, silakan. Apa itu yang Salah satu itu ada kami itu subjek strategic planning. Subjek strategic planning itu kan. Nggak tahu kenapa waktu batch Nisa itu mostly bisa dibilang kelas itu dipenuhi oleh foreigner, bukan local student. Selama ini kalau ada kelas, subjek apapun, itu balance, local dan foreigner. Local Malaysia? Malaysia, and international student, ibaratnya. Tapi waktu saya bisnis saya itu, bisa dibilang mostly adalah international student. Baik. So, pensyarah itu dari Malaysia sendiri. So, pensyarah itu macam saya seperti foreigner di sini. Dan semua kadang baru seperti itu. Selain itu juga yang kadang buat kilang kepala karena subject planning itu banyak role play-nya ya. Discussion. Nanti argumen itu tak habis-habis sama kawan. Profesor pun kalau di INSAF itu enaknya itu tidak ada perkataan salah atau ini ya. Baik. Yang penting kita discuss aja. Mungkin Buka. kalau lecture tidak udah cukup kan, mungkin sampai ke esok hari terus berdebat, berargumen dengan berikan, kan kita selalu diberi topik, case-case seperti itu. Siapa prof yang mengajar subjek tersebut? Kami ada dua, ada Prof. Nizam, satu lagi yang dari Maya Wills sempat. Okey, Prof Faktan yang saya rasa. Oh ya, Prof Faktan. Okey, baik. Okey, jadi itu yang akan Ya sampai sekarang itu macam mimpi ini betul nih university master. Kenapa macam asik aja? Kan setahu ini selama ini kalau S2, kalau kami bilang di Indonesia itu bilang master itu S2. Suatu yang agak-agak horrible gitu ya. Gitu. Tapi ketika masuk INSAF oke aja. Seronok gitu ya. baik. Gitu. Okey, itu dalam kelas. Di luar kelas ada tak?
pengalaman mungkin aktiviti pelajar yang mungkin dilaksanakan pada masa sepanjang belajar? Mungkin? Ada. Saya juga terlibat beberapa aktiviti NGO yang walaupun saya tidak di university, saya ikut handle refugees yang ada di Malaysia, ikut beberapa NGO. Dan ketika saya bilang saya dari INSEP, sekali lagi, expectation orang tuh selalu wah. Masya Allah. Tinggi, maksudnya tinggi? Tinggi sangat, sampai saya takut jatuh nih gitu. Jadi macam, dari mana? Dari INSEP. Tabi yang keterima di sana tuh orangnya Masya Allah. Gitulah. Oh, begitu ya? Jadi saya macam, oke. Maksudnya ada sesuatu pada nama Ada. INSEF? Nah, saya ini masih tertanya, kenapa ini? Makanya harus masuk dulu nih ke INSEF. Masuk dulu. Okey, baik. Kalau saya Sis Nisa boleh gambarkan perjalanan INSEF Nisa di INSEF ini dalam bentuk tajuk filem. Wah. Rasanya apa yang Sis Nisa pilih? Okey, survival of the fittest. Survival of the fittest. Kenapa tu survival of the fittest? Kenapa? Karena benar-benar struggle yang Nisa ini dikenal banget itu anak lapangan. Anak lapangannya itu selalu ketemu orang dan lain, bukan yang melihat jurnal, kelas. Dan memang dari dulu tuh hidup itu life tuh di jalanan dan lain, tiba-tiba berpindah seperti penggiat yang harus selalu melihat jurnal, discussion. Sempat waktu di awal itu titik kayak macam udahlah, macam berhenti aja lah nih. Sempat seperti itu, tapi sekali lagi di INSEP itu sangat sporting lecture-nya. Mudah dijumpain, terus teman-temannya juga asyik, berbagai negara kan. Jadi ada insight sebagai anak perantau sesama perantau. Nisa yang dekat aja dari Indonesia. Iya, dari Malaysia ke Indonesia dekat, masa kalah dengan yang lain. Dan apapun yang sudah dimulain harus diteruskan. Jadi bagaimana Nisa susun waktu terlibat dengan NGO dan juga belajar macam mana? Oke, jadi kalau Nisa identify dulu, Nisa ini study tuh tipikalnya macam apa. Kalau master nih kami buat discussion, saling sharing, ada catatan. Dan juga profesor juga di INSEP ini sangat mudah dijumpain. Walaupun busy, even nih contoh salah satu Prof. Aisyah Muniza. Beliau busy juga. Nah, beliau mau memberikan waktunya untuk kami beberapa student ada tajuk atau beberapa certain topik yang belum paham, beliau meluangkan untuk online, untuk bahas lagi. Udah bukan di dalam kelas, di luar kelas. Di waktu kerja. Baik. Di luar itu dan malam. Beliau itu seharusnya waktu istirahatnya profesor betul. gitu kan. Tapi Masya Allah Masya Allah ya di INSEP ini profesornya sangat membantu student gitu. Bukan sekedar antara lecture dan student aja, tapi benar-benar beliau ingin suatu saat yang keluar dari INSEP ini betul orang yang tercetak dan lahir dan menginspirasi dan bermanfaat gitu. Saya baru tahu namanya begitu sekali komitmen para pensyarah di INSEF. Itu saya kata alumni podcast ni buah santai tapi bermakna insya-Allah. Insya-Allah. Okey. Baik, sebelum kita teruskan soalan seterusnya, saya nak minum dulu ni He and She, sponsor kopi. Saya minum juga. Sorry, kita minum dulu, kita sambung. Kita rasa dulu. Nanti kalau datang ke INSEP bolehlah try. Ya, betul. Bismillah. Best. Baik. Terima kasih. Baik. Latar belakang Sis Nisa kita dah tahu. Sekarang kita nak tengok peranan beliau sebagai INSEF Alumni Ambassador for Indonesia. Okey. Nisa, sebenarnya apa yang membuatkan Sis Nisa bila saya bagi tahu kita nak adakan chapter Indonesia, Ambassador untuk Indonesia, Nisa tanpa banyak fikir. Jadi apakah yang mendorong Nisa untuk menyahut jemputan kami untuk menjadi duta alumni untuk Indonesia? Adakah sebab tekanan rakan atau semangat atau semangat ingin membantu INSEF atau mungkin bunyi jawatan itu agak cool di LinkedIn mungkin. Sebenarnya kan entah pun dari INSEF ini kalau WhatsApp ada hipnotis. So kalau kita dapat WhatsApp dari INSEF aja, iya. Ya. Ada makhluk halus nih dalam INSEF. Oke. Jadi alhamdulillah saya tambah mikir panjang lagi karena ini suatu hal yang baik ya. Kalau kita emang waktu bilang title ambassador tuh agak-agak macam wow, ini agak berat nih. Gitu sempat bilang juga ada mati inalirojiun gitu ya. Karena itu kan saya title tapi punya peranan yang saya berpikir
saya boleh berperan nih menghubungkan kami sesama alumni lagi dan mungkin berkontribut untuk orang yang muda. Selama ini orang mencari-cari siapa student-student. Mungkin dengan ada chapter alumni Indonesia ini mungkin membantu orang-orang yang ada di Indonesia, bukan Indonesia aja, mungkin orang Malaysia sendiri. Karena saya tiba-tiba dapat DM dari orang Malaysia di Instagram. Oh iya ke? Iya, okay. tentang INSEP gitu ya. Berarti bukan sekedar Indonesia aja, mungkin ini peranan nanti dilihat suatu saat ketika kita menjadi ada ambassador dan ada Indonesia Alumni Chapter itu sendiri. Adakah mungkin satu selain pada yang tadi, mungkin sebab INSAF ni kita promote kewangan Islam dan kita untuk mengangkat kewangan Islam sebagai suatu kewangan pilihan, option alternatif kepada konvensional yang ada yang terlibat dengan riba. Adakah sebab Sis Nisa menyambut seruan ini untuk sama-sama bersama dengan INSAF menjadi part of kalau saya selalu rujuk part of jihad untuk untuk mengangkat kewangan Islam dan membebaskan umat daripada riba. Adakah itu pernah terdetik dalam Sis Nisa punya hati? Exactly. Soalnya waktu itu juga kenapa saya mau masuk INSEP juga itu. Saya yang kita jangan berkata selalu haram. Ya, tapi why kita tidak sebagai final literasi itu kita lakukan dari orang-orang yang terendah. Maksudnya itu dari pelosok desa gitu. Jangan dilepaskan dari yang kerja NGO dengan ketika udah INSEP harus selalu kerja di bank dan lain. Soalnya cakupan selama belajar di INSEP itu sendiri juga banyak dari professional lecturer yang di sini semua ada. Contoh Prof. Baharum. Semua ilmu beliau ada, semua beliau ekonomi, NGO beliau, pertanian juga menguasain gitu ya. Jadi dengan chapter ini kami tuh harapannya suatu saat bisa memberikan impact yang secara jelas. Bukan sekedar edukasi, tapi suatu hal yang sampai orang itu mereka malah yang akan mengedukasi orang-orang lainnya. Jadi berantai. Kita yang awalnya suatu individu, kemudian individu itu yang akan mengedukasi orang lain setelahnya dengan bahasa yang mereka punya sendiri. Okey, baik. Jadi sebagai alumni ambassador Indonesia, apa yang Nisa rasa nak buat pada tahun ini dan pada tahun yang akan datang? Sebelum untuk makluman, sebenarnya Sis Nisa dah membantu INSAF. Kita ada dulu bulan 5 itu, bulan Mei, kita ada AFN Forum Dialog di Jakarta. Jadi tim kami tak dapat pergi ke sana. Jadi sebab kita ada Sis Nisa sebagai ambassador kami di sana, jadi Nisa telah menguruskan booth INSAF di Jakarta dan alhamdulillah booth itu menjadi tempat untuk ramai alumni di Indonesia datang ke booth dan senior mengenali junior mengenali senior. Alhamdulillah. Betul kan? Mungkin boleh cerita sikit pasal AFN Dialog itu. Ya, waktu AFN Dialog itu INSEP kontak akan ada gitu. Cuman INSEP nggak bisa hadir gitu ya. Di sana, ya. Nah, karena kita alhamdulillah Nisa juga bisa di tanggal itu juga mengiyakan. Tidak nyangka ternyata banyak alumni yang hadir gitu, yang kami tidak mengenal, ada yang tahun jauh banget dari kami gitu ya. Baik. Masya Allah yang juga mempunyai jabatan yang kuat, yang berperan seperti Pak Afdal gitu ya. Kita juga jadi tahu, beliau ternyata alumni INSEP gitu, yang awalnya Nisa nggak tahu. Jujur Nisa awalnya nggak tahu beliau itu INSEP tahun berapa, tapi setelah sana ketemu berbagai senior. Dan teman juga ada yang membantu seperti Mirama ya. Pak Sony gitu. So inilah antara manfaat benefit daripada ambassador yang kita perkenalkan pada tahun ini, dan insya-Allah mungkin pada masa akan datang kita akan lantik lagi ambassador. Untuk makluman, sekarang ini kita dah ada 12 ambassador daripada 12 negara insya-Allah. Jadi kira satu penghormatan juga saya kira. Sis Nisa sebagai orang pertama yang menerima tawaran untuk menjadi alumni INSAF, duta alumni, dan diberikan privilege oleh Allah SWT untuk menjadi yang pertama, ambassador pertama Indonesia yang merakamkan yang masuk dalam podcast pada kali ini. InsyaAllah kita akan ada podcast dari Pakistan dan sebagainya, ambassador. Baik, kembali balik ke soalan tadi. Apa yang Nisa nak rancang untuk tahun inilah dan seterusnya untuk INSAF lah, untuk di Indonesia sendiri lah. Pastinya untuk di awal-awal gathering dulu kita. Gathering yang alhamdulillah kita juga di grup ada, kita sempat ngobrol-ngobrol.
Tapi nantikan saja hal itu. Nah, jadi memang gathering, selain gathering nanti kami mungkin akan membuat suatu forum atau lain-lainnya yang lebih berdampak dan real. Harus ada nih project apa yang harus kita lakukan bersama gitu ya, bersama main Insaf. Mengambil peran itu, kita harus menjadi orang yang ambil peran. Gitu. Baik, InsyaAllah pada kita, untuk makluman, kita dah establish Insaf Alumni Chapter Indonesia dan akan dilancarkan pada bulan InsyaAllah pada bulan Oktober nanti. Jadi saya gambarkan dulu InsyaAllah pada 4 Oktober Insaf Alumni Chapter Indonesia akan dilancarkan di Jakarta. Jadi selepas itu InsyaAllah Insaf akan ada di sana dan tim daripada Insaf akan pergi ke sana untuk bersama-sama berjumpa dengan alumni kita di Jakarta, di Indonesia, insya-Allah. Baik. Sepanjang menjadi ambassador, alumni ambassador untuk Indonesia ni, ada tak cabaran ataupun mungkin kejutan terbesar mungkin yang Nisa sendiri hadapi? Mungkin lebih ke ini ya, komunikasi, bukan karena kan beda-beda daerah kesibukan sehingga untuk mengaktifkan kembali grup. Terus merich orangnya lagi. Siapa ini yang belum kita masukkan lagi di grup? Mungkin itu salah satu, tapi bukan tantangan yang sulit ya. Tapi itu insya-Allah akan kita pelan-pelan kita kumpulkan kembali. Jadi jika ada yang nonton ini, marilah kita masuk grup yang sudah di-establish oleh Ustadz Wan. Betul. Sebab Sis Nisa di junior, jadi ramai lagi sebenarnya yang senior-senior alumni di Indonesia yang masih belum lagi masuk ke dalam grup alumni chapter Indonesia ini. Jadi saya sama dengan Sis Nisa untuk menyeru alumni di Indonesia untuk sama-sama join grup tersebut. Boleh hubungi rakan-rakan kita di sana, dan kalau tak bisa hubungi mereka, boleh hubungi saya lah di Insaf 013-282-0224. Jadi insya-Allah kita akan berhubung. Dan kami Insaf, saya sebagai Senior Executive Alumni Relations and Career Services, kita memang betul-betul ingin reconnect dengan semua alumni di seluruh dunia. Lepas tu kita mulakan dengan chapter. Kita ada chapter di Indonesia, kita ada chapter Pakistan, kita ada chapter Malaysia, kita ada chapter Bangladesh, dan kita ada chapter Central Asia, Tajikistan, Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan. Ini semua kita buat untuk kita betul-betul nak kembali menghubungi dan meneruskan network kita, stay connected dengan awal alumni. Baik. Jadi itulah kepada alumni di sana di Indonesia, sudikanlah diri untuk bersama-sama Sis Nisa juga alumni lain yang sudah join group tersebut, untuk sama kita berkongsi-kongsi ilmu dan pengalaman bersama junior kita di yang mungkin sedang belajar sekarang inilah. Baik, mungkin sebelum kita tutup, mungkin ada sesuatu yang pesanan yang Nisa ingin yang ingin kongsikan dengan pendengar kita terutama di Indonesia sebagai ambassador. Apa yang Nisa rasa nak bagi pesan kepada mereka, dan mungkin harapan mungkin mereka boleh pertimbangkan Insaf sebagai tempat untuk mereka belajar dan sebagainya. Okey, mungkin dari saya karena pribadi ketika melihat Insaf itu banyak dengar Insaf itu susah dijangkau gitu ya. Dari mungkin high quality-nya atau lainnya. Sebenarnya di Insaf ini sangat terbuka untuk konsul sebelum masuk. Ada wadah kita gitu ya. Alhamdulillah dari Indonesia kan kita Insaf sudah memberi ruang nih. Ya, betul. Udah ada alumni insya-Allah gitu ya. Kami juga siap, saya sendiri sebagai ambassador untuk membantu pertanyaan-pertanyaan yang mau entah itu tentang Insaf itu sendiri, scholarship-nya, bagaimana living cost di Malaysia, bagaimana hack hidup hemat gitu ya, sebagai anak perantau gitu. Jadi jangan takut atau merasa minder dulu kayak saya di awal-awal, kayaknya nggak mungkin keterima nih di Insaf. Tapi ketika apply,
Alhamdulillah Diterima. keterima gitu. Bukan sangat diterima, dapat pula apa? Scholarship Maybank. Ya, beasiswa Maybank. Begitu juga dengan Maybank ataupun apapun Ya. scholarship, just apply aja. Karena kita tidak tahu doa-doa siapa yang dalam diam mendoakan betul. kita seperti itu. Jadi pesan saya jangan pernah takut dan jangan pernah nggak mencoba, just coba. Karena bermimpi itu gratis, just lakukan, just do it. Itu saja. Formulanya itu saja. Just do it. Baik, baik, baik. Semua kepada yang di luar sana, insya-Allah INSAF akan ada 2 siri trip ke Indonesia. Pertama kita perkenalkan juga pada tahun ini kita panggil Global Mobility Program. Dan kita mula dengan Indonesia. Dan kita akan buat pelajar INSAF yang daftar mungkin dalam sekitar 20 orang. Kita buat kerjasama dengan Tazkiyah University. Ini Pak Yasir ni Vice Chancellor di sana kan, di Tazkiyah. Tazkiyah. Kita akan buat mobility ni dengan Tazkiyah University dan ada beberapa program yang diatur di sana. InsyaAllah ini akan berlaku pada bulan September ini. Wah, dah dekat. Dah dekat sangat. Kemudian selepas itu kita akan ada Director Registrar Office, My Big Boss. Akan juga ke sana dengan beberapa lagi ke Jakarta untuk bertemu melawat beberapa institusi di sana dengan Wakaf Indonesia, dengan PDP, they call it LPDP. Ini semua untuk mencari ruang-ruang yang mana mungkin institusi di sana mungkin ada ruang untuk mereka menaja pelajar yang nak belajar di INSAF. Betul. Jadi itu yang kita akan buat dan saya juga berterima kasih kepada Dr. Rifki yang membantu kami juga untuk hubungan kami dengan institusi di sana. Baik. Jadi akhir sekali Sis Nisa, untuk komuniti alumni INSAF Indonesia chapter. Okey. Khususnya dan juga pelajar-pelajar ataupun alumni Indonesia serta bakal pelajar Indonesia yang akan belajar di INSAF. Ataupun 3 tahun 5 tahun akan datang. Apa yang harapan kepada mereka lah ya? Harapannya bagaimana ini, guys? Ayo dijawab. Oke, jadi kalau harapan kedepannya ke kita alumni dan lain, kami sekali lagi saya bilang memberi impact. Setiap orang harus bisa memberikan impact. Jadi contoh nih, kalau boleh kami itu kalau di saya sebagai ambassador dan mengajak semua alumni dan lainnya nanti, kita tuh mempunyai koperasi sendiri di setiap area kita di mana kita berada. Jadi benar-benar Islamic Finance itu kita terapkan, tapi ada tempatnya, gitu. Baik. Jadi menghindari orang-orang untuk hutang tanpa ilmu. Jadi kalau kita berikan pendampingan dan berikan suatu proyek yang benar impact, dan itu dimonitor oleh kita para alumni atau yang bakal belum selesai pun dari INSAF juga bisa terlibat hal itu sendiri. Harapannya seperti itu. Kita harus bergerak bersama-sama karena kan kami ini alumni tersebar daerahnya, bukan di Jakarta aja. Betul. Jadi permasalahannya itu sama, hal kemiskinan dan yang lain itu tentang hal keuangan itu semua dirasain oleh siapa saja. Disinilah berharapnya kami sebagai anak Indonesia berkontribusi juga untuk bangsa dan masyarakat sekeliling kami itu sendiri, dan membawa atas nama baik INSAF itu sendiri yang telah memberikan kami knowledge. Begitu juga dengan sponsorship tajaan pendidikan kami seperti Nisa, Maybank, dan di awal statement, di awal waktu interview Maybank dibuka sedikit nih, ya kenapa bisa keterima, mungkin itu kali ya ketika saya bercerita apa yang sudah saya lakukan untuk society. Salah satu interview yang ditanyakan, soalnya waktu apply Maybank kan ada sessionnya itu 2 kali interview. Iya, pertama itu group discussion phone gitu. Dia ngasih suatu soalan dan setelah kita lolos seleksi itu, interview itu, masuk step selanjutnya, yang itu para Maybank lah, pimpinan Maybank yang interview kita. Nah, salah satunya pertanyaan tadi, apa yang sudah kamu lakukan dan bagaimana? Nah, waktu itu saya bercerita apa yang sudah saya lakukan dan kenapa saya datang ke INSAF. Saya bilang saya perlu ilmu tentang keuangan Islam itu, aktivitas masyarakat itu seperti apa sebenarnya. Masya Allah. Nah, seperti itu. Alhamdulillah dengan izin Allah saya mendapatkan full scholarship
dari Maybank Masya Allah. sendiri. Bukan kaleng-kaleng ya. Hebat orangnya ini. Ya kalau boleh lulus level interview di Maybank yang terakhirnya dengan dia punya pimpinannya. Jadi kira hebat banget tu. Alhamdulillah. Bukan semua yang boleh hadapi benda itu. Jadi okey. Terima kasih alhamdulillah Sis Nisa, terima kasih banyak atas perkongsian tadi. Walaupun santai tapi bagi saya bermakna insya-Allah. Jadi saya terinspirasi lah dengan Sis Nisa. Maknanya niatnya untuk belajar insaf, ingin dapatkan ilmu kewangan Islam dan juga ingin sebarkan kepada masyarakat khususnya di Indonesia dan juga melalui keterlibatan beliau dalam program dengan NGO. Dan itulah saya juga ingin menjemput mengajak semua untuk bersama-sama dengan insaf. Kalau tak boleh belajar insaf, mungkin ilmunya dimanfaatkan untuk kita sebarkan kefahaman kewangan Islam ini kepada semua. Okay, ini adalah jihad kita untuk mengangkat syiar agama kita, agama Islam kepada masyarakat di dunia dengan membawa apa yang di sebalik Muhammad SAW tersebut. Jadi kepada semua pendengar di sana, di luar sana, jangan lupa InsyaAllah kita akan ada lagi sesi episod seterusnya dari podcast Alumni Insaf. Bual santai tapi bermakna insyaAllah. Bulan 9 kita akan ada lagi insyaAllah dan juga bulan 10 sehinggalah ke Disember. Jadi saya ingin merakamkan terima kasih kepada He and She Cafe di Insaf kerana sudi menaja sesi pada kali ini. Dan insyaAllah kalau tiada aral, He and She akan terus menaja podcast alumni ini sehingga bila-bila. InsyaAllah harap mereka sudi sampai bila-bila lah harap-harapnya. Jadi kalau siapa yang datang ke Insaf, bolehlah pergi ke Yanshi Cafe untuk sama-sama menikmati juadah ataupun minuman dan yang ada di sana. Baik. Jangan lupa sekali lagi saya bawa sekali lagi untuk Ogos, He and She membuat promosi nasi ayam penyet RM40.9 percuma air lemonade di sini. Syaratnya adalah apa ni? Screenshot video podcast ini sehingga Ogos insya-Allah. Nanti bila podcast ini ditayangkan di YouTube ataupun mana-mana social media Insaf, silakan screenshot dan boleh pergi ke He and She, tunjukkan screenshot tersebut kepada kaunter di He and She. Jadi untuk itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Sister Nisa atas perkongsian tadi. Mudah-mudahan Allah memberkati Nisa atas usaha yang telah dibuat dan yang sedang dibuat dan seterusnya insya-Allah. Dan mudah-mudahan dengan adanya Sister Nisa sebagai ambassador alumni, ia bakal memudahkan lagi untuk kami berhubung dengan semua alumni kita di Indonesia. Jadi sekali lagi kalau alumni di Indonesia tak mampu untuk tak dapat menghubungi mana-mana alumni di sana, boleh hubungi saya di nombor +6013 282 0224. Dan mungkin juga Nisa boleh bagi nombor Nisa. Boleh. Boleh? Ataupun rahsia? Boleh. Okey. InsyaAllah. Kalau untuk Insaf ni apa yang enggak? Okey. +62 kan lupa nomor sendiri karena Indonesia dipanjangkan. Panjang ya, betul. +62812 6207 9568. Jadi kalau enggak terdengar harus buka lagi nonton ulang. Nonton lagi ya? Nonton lagi. Baik. Terima kasih banyak Sis Nisa. Sama-sama. Semua jumpa lagi insya-Allah. Semoga memudahkan urusan. Amin. Sepanjang di Malaysia dan juga sepanjang balik ke Indonesia nanti insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.